Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Siapa saja yang tidak memanggul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau membangun sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Supaya jika ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya akan mengejek dia dan berkata, 'Orang itu mulai membangun tetapi tidak sanggup menyelesaikannya.' Atau raja manakah yang hendak berperang melawan raja lain, tidak duduk mempertimbangkan dahulu apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi musuh yang datang menyerang dengan 20.000 orang. Jika tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula setiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Silahkan duduk. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Sehat semuanya? Tadi saya itu memakai dupa lalu mendupai kitab suci. Itu tandanya apa ya? Ada yang tahu? Tandanya? Dimulainya? Bulan? Kitab suci, ya. Jadi ini sudah masuki bulan September, lalu kemudian seperti biasa bahwa Gereja Katolik memberikan bulan ini sebagai bulan untuk membaca kitab suci, mendalami dalam lingkungan dan juga di dalam keluarga. Sudah ada beberapa panduannya, nanti akan diberikan. Semoga Bapak Ibu bisa mengikutinya di lingkungan dan di keluarga. Tentu hal itu memberikan kepada kita suatu semangat kembali untuk membaca sabda Tuhan, mendalaminya dan mengikutinya. Baik, sabda Tuhan yang pada hari ini kita dengarkan adalah sabda yang paling tidak kalau kita mendengarnya dahi kita berkerut dan kita mungkin merasa kok bisa begitu ya gitu. Tapi sebelum sampai ke situ saya mau tanya dulu, Bapak Ibu sudah pernah makan jeruk? Sudah ya? Masa sih belum pernah? Minum jeruk sudah? Jus maksudnya ya. Oke, kalau sudah pernah, ya saya juga punya. Ini kira-kira jus jeruk atau air yang warnanya kuning? Kira-kira apa ini? Hah? Atau obat? Siapa yang setuju ini adalah obat? Siapa yang setuju ini adalah jus jeruk? Yang tidak menjawab pasti menyangka ini adalah jebakan. Oh, ya. Jadi nggak usah dijawab. Ya udah. Kalau mau mencoba silakan rasakan, pasti akan tahu ya. Nah, tapi pertanyaannya tidak hanya itu. Saudara-saudari, ini isinya seberapa ya? Kira-kira seberapa mili? Berapa mili kira-kira? 200, 100? Kira-kira saja ya.
Baik, di sini ada jus dan diisi di dalam sebuah botol. Dan di dalam botol ini ada setengah yang terisi, ada setengah yang tidak terisi. Ya, kalau saya memegangnya dengan cara seperti ini, saudara-saudari melihat dari depan, saya tanya, apakah botol ini terisi? Apakah botol ini ada jusnya? Ada apa enggak? Kok ada ya? Ada tadi karena sudah saya kasih tahu. Coba saya kasih begini, ceritanya belum tahu. Kelihatan enggak jusnya? Enggak, kosong kan? Ya. Tapi kalau saya megangnya seperti ini, kira-kira di botol ini ada jus jeruknya tidak? Nah, jadi mau pegangnya seperti ini atau seperti ini? Nah, tergantung ya. Nah, jadi kalau biasanya ini dipakai untuk melihat beberapa tipe karakter orang. Karena orang biasanya melihat botol setengah kosong, setengah penuh ini ya, setengah kosong, setengah isi ini, biasanya orang melihatnya dari 3 sudut pandang. Yang pertama, bahwa botol itu kosong karena dia lihatnya begini. Kosong, yang dilihat itu cuma yang bagian kosongnya saja. Itu yang pertama, ini orang yang pesimis. Yang kedua, orang yang selalu melihat botol itu penuh, terisi, luar biasa. Ini orang yang optimis. Yang ketiga adalah orang yang melihat yang setengah kosong, setengahnya isi, berarti dia realistis. Optimis, ya, pesimis, dan realistis. Saudara-saudari masuk yang mana ya? Nah, kita tidak tahu ya. Biasanya orang selalu memandang hidupnya itu dengan 3 itu. Ada yang realistis, ada yang selalu optimis, tapi juga ada yang selalu pesimis mulu. Merasa dirinya itu kurang terus, tidak ada isinya. Saya kurang ini, kurang itu, karena dia yang dilihat adalah ininya ya. Yang dilihat itu adalah botol kosongnya ini, yang dilihat setengah ke atas ini yang kosong. Pesimis terus ya, selalu merasa kurang terus. Merasa Tuhan itu gak pernah ngasih apa-apa terus. Merasa Tuhan itu selalu ngasihnya ke sebelahnya terus. Dia gak pernah diisi gitu ya. Karena ngelihatnya begini ya. Tapi coba kalau ngelihatnya begini, wah dia langsung merasa, wah Tuhan terima kasih ya. Ya, tapi dia kelemahannya adalah tidak menyadari kelemahannya, tidak menyadari kekurangannya, tidak menyadari juga apa yang menjadi kesulitannya. Ya, dia optimis terus, baik, bagus. Tapi dia tidak menyadari akan ada kekurangannya karena lihat-lihatnya penuh terus. Nah, yang ketiga adalah yang realistis. Oh ya, saya tahu ada yang kurang, saya tahu juga ada yang penuh. Saya tidak pesimis, tapi juga optimis dan taat memperbaiki kekurangan itu. Nah, kira-kira setuju yang mana? Optimis, pesimis, atau realistis? Wah, realistis langsung gitu ya. Nah, sekarang kita mau lihat ya, bagaimana Yesus memandang kalau ditanya seperti ini, saudara-saudari. Dari Injil yang kita dengarkan, wah Yesus mengatakan, kalau kamu mau mengikuti aku, harus menyangkal dirinya. Jangan sayangi orang tua, bencilah saudaramu, kakekmu, siapamu, keluargamu begitu ya. Bencilah bapakmu, ibumu, istrimu, anakmu, saudaramu. Waduh, ya kan? Lalu kemudian panggulah salibmu. Kalau kamu tidak melepaskan diri dari segala milik, tidak menjadi muridku. Waduh, luar biasa ya. Kira-kira Yesus optimis atau pesimis? Nggak berani jawab. Kalau salah takut dosa kan? Iya. Saudara-saudari, yang inilah yang dimaksud Yesus. Dia realistis tapi juga optimis. Begini. Jadi para murid ini, kita lihat di awal Injil ini, pada suatu ketika orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Dia bicara pada semua orang ini yang sedang mengikuti Yesus. Kenapa Yesus diikuti? Karena Yesus menyembuhkan orang, membuat banyak mujizat. Kalau dekat Yesus pasti semuanya merasa baik-baik saja. Tetapi dia tidak tahu kalau Yesus ini sedang berjalan menuju Yerusalem. Menuju Yerusalem itu apa? Menuju kemuliaan, menuju salib yang adalah kemuliaan itu, tetapi penuh dengan kesengsaraan. Jalan salib itu jatuh bangun, dipukul, disalib dan wafat.
mereka tidak sadar itu. Maka Yesus itu menegur mereka. Jangan cari yang enaknya aja loh ya. Saya ini mau pergi ke Yerusalem, saya ini mau menebus dosa nih. Kalau kamu menjadi pengikut saya pasti akan kena nih yang namanya imbasnya. Mengikuti jalan salib, ada kesusahan, kesulitan, dan juga ada berbagai macam tantangan. Sadar nggak begitu ya? Kira-kira seperti itu gambarannya, makanya bahasanya tinggalkanlah, jangan bencilah bapamu, ibumu, istrimu, anakmu, dan saudaramu. Ini maksudnya adalah mau menyadarkan bahwa orang yang mau jalan salib itu, yang mau ikut Yesus itu, pasti menemukan banyak kesulitan, pasti menemukan banyak tidak menyenangkan ya, pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan, yang susah, yang tidak gampang, yang tidak rata jalannya. Nah, itu diibaratkan atau dikiaskan, ini kata kiasan Ibrani ya, kiasan-kiasan Ibrani itu mau menunjukkan hal seperti itu, tidak maksudnya harafiah untuk membenci, bukan, tapi maksudnya adalah kiasan-kiasan. Bahwa jalan yang kamu ikuti itu susah loh ya. Susah yang diikuti itu. Jadi berani nggak tetap jalan ikut terus? Berani nggak tetap berduyun-duyun mengikuti Yesus begitu? Lalu kemudian kamu harus memanggul salib dan melepaskan segala milik yang dipunyai. Berani nggak, sanggup nggak? Jadi Yesus itu realistis. Memang ada kemuliaan di sana. Dia melihat yang penuh ini. Tetapi juga ada satu hal yang akan juga dilalui dalam jalan salib itu. Kesulitan, kesusahan mengikuti Yesus, pengorbanan yang harus dibuat, dan juga duka cita karena pengorbanan itu. Tapi semuanya akan menjadi sukacita dengan optimis. Semuanya berakhir dengan sukacita, happy ending. Dan itu adalah janji. Kalau mau melepaskan segala-galanya, mau mengikuti Yesus dan Tuhan menjadi prioritas, maka akan mendapatkan berlipat-lipat. Itu suatu optimis yang diberikan. Jadi Yesus ini realistis dan optimis, tidak pesimis. Nah, sekarang kita yang tentu saja diajak untuk berpikir sama seperti Yesus, harusnya kita juga berpikir realistis. Bahwa menjadi pengikut Yesus ketika kita dibaptis bukan hanya ikut-ikutan, tapi kita harus bertanggung jawab terhadap iman kita. Ada banyak tantangan yang akan kita hadapi. Ada banyak kesulitan yang akan kita lewati. Ada banyak juga problem-problem yang kita hadapi dengan iman kita. Tetapi masih nggak mau bertahan. Masih nggak mau tetap mengikuti jalan salib itu. Masih nggak mau ikut sama Yesus. Itu realistis. Walaupun ada kesulitan, tapi tetap jalan, percaya sama Tuhan. Dan akhirnya mendapatkan yang namanya mahkota kemuliaan. Itulah optimisnya. Jadi saudara-saudari, apa yang menjadi hal yang sangat realistis pada kita sekarang ini, bagaimana sekarang memandang diri kita? Kembali kepada botol ini. Kita sebagai pengikut Tuhan pasti punya yang namanya kelebihan, punya juga yang namanya kekurangan. Tidak mungkin semua orang kekurangan terus, menganggap dirinya kurang terus. Pasti ada kelebihannya. Pasti ada suatu hal yang menonjol. Dan itulah yang menjadi optimisnya. Sembari melihat yang optimis, memperbaiki yang pesimis tadi, yang kurang tadi, supaya menjadi penuh. Dan disitulah yang dimaksudkan dengan realistis optimis. Orang sadar akan kelemahan dan kelebihannya, tapi juga tidak berhenti pada melihat kekurangannya, dan tidak melulu pada kelebihannya, memperbaiki kelemahannya, dan menjadi optimis untuk mencapai apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan disitulah saudara-saudari, jalan pikiran Tuhan Yesus yang ditulis dalam Injil Lukas ini mau dituntut kepada kita semua. Semoga kita mampu melihat diri kita ke dalam. Siapakah diri kita? Seberapa besar yang namanya kelemahan kita, kekurangan kita. Seberapa besar yang namanya kelebihan kita yang diberikan sama Tuhan. Bagaimana saya mau memakai kelebihan ini, memperbaiki kekurangan yang kita punya, dan disitulah kita masuk pada hal yang optimis. Dan di situ orang diajak tadi, kalau mau berperang, pikir dulu. Jangan sampai 10.000 lawan 20.000, itu namanya mati konyol. Berpikir dulu, kita tahu kelemahan kita tahu kelebihan kita, dan mari kita bangun yang lemah ini menjadi kuat, menjadi penuh. Yang kosong ini diisi dengan optimis. Lama-lama yang kuning ini akan naik terus, menjadi penuh, ya. Menjadi penuh. Dibuka botolnya, dibuka, diisi terus dengan yang optimis.
lama-lama yang kosong ini akan menjadi penuh. Dan disitulah realistis kita, optimis kita menjadi kenyataan, dan segala kesulitan yang kita hadapi dibayar 2 kali lipat dengan mahkota kemuliaan. Amin. Tuhan memberkati kita.